Halo, shalom saudara. Pernah tidak bertemu dengan seseorang yang sudah lama nggak jumpa? Lalu ketemu kita, dia berkata begitu, "Wah, lama nggak bertemu, kok tambah muda aja nih?" Atau bertemu dengan orang yang kita belum kenal pribadi, lalu dia berkata, "Oh, umurnya sudah sebegitu ya? Wah, saya pikir umurnya baru 30-an atau bahkan 20-an." Saudara, kita senang ya kalau ada orang yang komentar begitu tentang kita bahwa kita ini tampak lebih muda dari yang sebenarnya. Wajar saja ya. Apalagi kalau kita hidup di tengah budaya yang sangat mengidolakan paras muda, menawan, mengidolakan kekuatan, kreativitas orang muda. Jadinya kita ingin terus muda. Makanya sensitif kalau kita ngomongin usia. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita pandangan yang seimbang mengenai keunikan dan kekuatan dan keindahan dari tiap tahapan usia manusia. Amsal 16 ayat 31 misalnya. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Kemudian Amsal 20 ayat 29, hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Saudara, orang muda itu punya kekuatan dan ambisi yang seperti nggak ada habisnya. Yang jelas, orang tua itu sudah nggak bisa lagi ngimbangi. Contoh ya, anak muda kerja dari pagi sampai subuh, kurang tidur, keliaran sana-sini, makannya bebas, tidak teratur. Kena cuaca, panas, dingin, hujan, semangat tetap menggelora. Aromanya seringkali adalah minyak wangi. Sementara orang tua mungkin ya, kena percikan hujan gerimis saja, langsung masuk angin. Aroma sehari-harinya adalah minyak angin. Akan tetapi, orang tua itu punya cara pandang, kebijaksanaan, dan kehormatan yang belum dicapai oleh kebanyakan anak muda. Contohnya, orang tua itu biasanya lebih tenang dalam merespons dan menilai, tidak gopoh dan tergesa-gesa. Kalimat-kalimat responsnya sering menyiratkan pengalaman hidup yang panjang. Sementara anak muda cenderung meledak-ledak, terburu-buru, impulsif, dan emosinya mudah naik turun. Saudara, semua itu adalah keindahan unik dan yang khas yang seharusnya memang ya masing-masing dinikmati pada masanya. Selama di dunia, semua keindahan dari tiap usia itu tidak mungkin berbaur menjadi satu. Waktu muda ya seperti ini, kekurangannya ini. Demikian juga waktu usia semakin lanjut. Namun suatu kelak, semua keindahan itu bisa kita miliki. Kapan? Ketika Yesus memuliakan kita pada akhir zaman. Dan inilah pengharapan kita orang percaya, bahwa kalau kita hidup, kita bukan hidup cuma untuk dunia yang sekarang. Pandangan pada surga ini membawa sukacita, kekuatan, dan hikmat dalam kita menjalani hidup di masa sekarang. Jadi kita bukannya malah menginginkan keadaan yang berbeda dari yang kita miliki ya. Yang muda ingin cepat tua, yang tua ingin kembali muda. Tapi kita dengan hikmat memberdayakan dan menikmati keindahan dan kekuatan di tahapan hidup kita masing-masing. Yang muda menggunakan kreativitas dan energinya. Yang sudah lebih lanjut usia menggunakan bijaksana dan pengalamannya. Semuanya bahu-membahu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana saudara di tahun yang baru ini dapat dengan bijaksana menikmati usia dan tahapan hidup ya, yang tentu semakin bertambah setiap tahun, bukan? Di mana kita ada sekarang ini. Usia berapakah kita? Tahapan kehidupan seperti apa yang kita miliki? Ketimbang kita takut, khawatir, atau mengharapkan keadaan berbeda, coba tanyakan, bagaimana aku bisa memberdayakan kekuatanku di tahapan usia yang seperti ini? Mari kita berdoa kepada Tuhan, memuji Dia untuk janji kemuliaan kelak ketika hikmat bijaksana dari usia kehidupan kita akan bersatu dengan kreativitas, keindahan, kecantikan dari usia muda kita. Sebuah keindahan yang tidak akan bisa kita bayangkan ada di dunia ini. Dan hingga waktu itu tiba, kita minta hikmat supaya kita bisa menanti dan menjalani hidup dengan sabar, sukacita, dan penuh pengharapan. Selamat menjalani tahun yang baru.